Selalu saja ada cara manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya, khususnya dalam hal pencarian bahan pangan seperti yang rutin dilakukan masyarakat desa Seragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Pemanfaatan aliran Sungai Beyong yang jernih menjadi aktivitasku bersama warga di sini untuk mencari sidat sungai atau oling dalam bahasa setempat. Sungai mengalir ataupun rawa adalah habitat favorit bagi oling, asalkan kualitas air baik dan mendapat banyak oksigen. Alat berburu sidat sungai yang digunakan sangatlah sederhana, yakni tokat bambu yang disambung dengan tali atau senar yang sudah dipasang kail dan umpan. Karena sidat termasuk karnivora atau hewan pemakan daging, maka umpan yang sering digunakan adalah ikan, udang, ataupun katak. Aku langsung menempatkan umpan ke dalam titik potensial. Benar saja, tak perlu menunggu lama. Umpan sudah disambar. Entole! Alhamdulillah. Ikan yang mirip belut ini aktif berkeliaran mencari mangsa di malam hari. Sedangkan di siang hari, sidat sungai akan bersembunyi di lubuk-lubuk sungai atau di balik-balik batu besar. Tentu saja, ini memudahkan perburuan kami kali ini. Di dunia, terdapat 8 jenis sidat, di mana 7 diantaranya ada di Indonesia. Namun, di antara 7 jenis itu, hanya 2 jenis sidat yang paling populer untuk dikonsumsi, yaitu sidat anjing yang berwarna hitam, kecoklatan, polos, dan sidat kembang yang berwarna hitam dan terkadang bermotif seperti batik. Pada usia dewasa, ikan dengan daya adaptasi tinggi ini akan bermigrasi ke laut untuk memijah. Bila sudah cukup kuat melawan arus, larva-larva hasil pemijahan akan kembali berenang ke arah sungai dan berkembang hingga dewasa. Sidat sungai betina cenderung memiliki ukuran yang lebih panjang dan besar, serta masa hidup yang lebih lama dibandingkan sidat sungai jantan. Namun, jika diolah, keduanya tetap sama-sama nikmat. Sebelum dimasak, isi perut sidat sungai harus dikeluarkan terlebih dahulu. Gigi dan sebagian mulut juga dipastikan bersih agar tidak tertinggal sisa-sisa bangkai hewan yang dikonsumsi. Bila sudah dibasuh di air mengalir, sidat pun siap untuk diolah lebih lanjut. Biasanya, warga Banyuwangi akan mengolah sidat menjadi pepes. Namun kali ini, aku dan warga desa Seragi akan membuat olahan pecel sidat atau pecel oling. Berbeda dengan pecel yang lumrah dikenal di daerah Jawa, pecel oling tidak menggunakan sayuran rebus yang disiram dengan bumbu kacang. Bumbu pada pecel oling lebih beragam dan cenderung bercita rasa pedas dan asin. Tak heran, cabai rawit yang digunakan jumlahnya cukup banyak. Bumbu dan proses olahan pecel oling sama persis dengan pecel pitik atau pecel ayam khas Banyuwangi. Bahan makanan yang dibakar memang memiliki kelebihan dibandingkan goreng-gorengan. Selain lebih sehat karena minim kandungan minyak, bumbu yang dibakar pun bisa mengeluarkan aroma yang lebih harum. Aroma wangi juga didapat dari panas dan asap hasil pembakaran arang batok kelapa. Panas yang dihasilkan lebih tinggi dari arang kayu, sehingga tak perlu menunggu lama, bahan makanan sudah bisa diangkat. Sementara para ibu menghaluskan bumbu, aku pun membakar sidat sungai hasil buruan tadi. Cara masak pecel khas Banyuwangi ini awalnya ditemui di suku Osing, yakni suku asli tanah Banyuwangi. Makanan ini dianggap sakral karena hanya disajikan pada acara tertentu seperti hajatan, selamatan, dan bersih-bersih desa. Konon, leluhur Banyuwangi memiliki sejumlah pantangan saat memasak pecel. Salah satunya, tidak boleh banyak berbicara selama proses masak. Untuk membuatnya pun harus dilakukan bergotong royong.
Kebersamaan seperti inilah yang sangat aku sukai saat berbaur dengan masyarakat lokal. Semua saling tolong-menolong dalam rasa kekeluargaan. Bahan lain yang tak boleh ketinggalan adalah parutan kelapa muda. Bahan yang satu ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kelapa inilah yang nantinya menjadi ciri khas tampilan pecel oling ala Banyuwangi. Uniknya, pada parutan kelapa, Ibu Pinisri meletakkan sepotong genteng tanah liat panas. Fungsinya untuk mengeluarkan aroma harum dari kelapa. Bumbu bakar yang sudah halus dicampur dengan kacang tanah dan gula merah sehingga warna bumbu menjadi kecoklatan. Olahan bumbu ini pun disangrai lalu ditambahkan dengan parutan kelapa yang sudah didiamkan dengan genteng panas. Air kelapa muda dimasukkan di samping untuk memunculkan rasa gurih. Air kelapa dianggap dapat berfungsi sebagai pengawet sehingga pecel oling tidak mudah basi. Diaduk hingga bumbu merata, tidak lupa suiran oling dimasukkan. Berbeda dengan jenis ikan lainnya, di Jepang, sidat dikenal dengan nama unagi dan memiliki harga jual yang mahal. Unagi menjadi menu favorit karena dagingnya yang tebal, lembut, kaya protein, kalsium, dan vitamin. Unagi atau sidat juga mengandung asam lemak, DHA, dan EPA yang membantu menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan menstimulasi saraf otak. Beberapa penelitian pun mencatat, sidat sangat baik untuk pembangkit stamina. Untuk terus menikmati kelezatan sidat, tentu saja kita semua harus menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan perburuan secara berlebihan.